Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pramagita Aruliaji, nomor absen 11 dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Buku Kas Umum dengan guru pembimbing Bapak Fathuddin Aziz, SPD MPD. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi buku kas umum. Fungsi buku kas umum. Buku kas umum mempunyai fungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dana dari bos, pungutan pajak serta jasa giro, maupun seluruh pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun giral. Jadi, semua transaksi yang dimaksud adalah transaksi yang melibatkan uang tunai atau yang dicatat pada buku pembantu kas, dan transaksi giral atau yang dicatat pada buku pembantu bank, serta transaksi yang dicatat pada buku pembantu pajak. Jadi, bisa dikatakan buku kas umum adalah catatan menyeluruh dari ketiga buku. Yang pertama, buku pembantu kas, yang kedua, buku pembantu bank, dan yang terakhir, buku pembantu pajak, sehingga menggambarkan kas, baik tunai maupun giral secara menyeluruh. Buku kas umum ini disusun untuk masing-masing sumber dana secara terpisah, kecuali apabila sekolah hanya mempunyai satu rekening tabungan yang berfungsi untuk menampung seluruh sumber penerimaan sekolah, maka buku kas umum yang dibuat oleh sekolah hanya satu. Yang kedua adalah pembukuan dalam buku kas umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga. Yang pertama, kolom penerimaan dari penyalur dana atau bos atau sumber dana lain, penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank. Yang kedua, kolom pengeluaran adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak. Sementara transaksi internal diperlakukan berbeda untuk buku kas umum ini. Transaksi internal adalah transaksi yang tidak mempengaruhi saldo kas umum, tapi mempengaruhi kas khusus atau buku pembantu kas atau tunai, dan buku pembantu bank atau giral, dan juga buku pembantu pajak. Untuk yang ketiga, contoh pengambilan uang pada rekening untuk kas tunai. Cara pertama adalah hanya melakukan pencatatan pada buku pembantu kas dan bank dan tidak melakukan pencatatan pada buku kas umum. Cara ini juga digunakan pada penggunaan software BOS. Jadi, ketika melakukan penarikan uang dari rekening, maka pencatatannya pada buku pembantu bank dikurangkan dan pada buku pembantu kas ditambahkan, di mana total kas secara umum, tunai dan giral adalah tetap. Cara yang kedua adalah tetap mencatatnya pada buku kas umum, di mana konsekuensi pencatatan ini berarti mencatat dua kali pada bagian kredit atau mengurangi giral, dan pada bagian debit atau menambah kas tunai. Jadi, bisa digunakan cara yang mana saja asal konsisten. BKU harus diisi setiap transaksi atau segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul 1 minggu atau bulan. Dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu atau buku pembantu kas dan buku pembantu bank atau buku pembantu pajak. Dan format yang telah diisi ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, tim manajemen BOS kabupaten, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Yang keempat, format buku kas umum atau BKU dapat dilihat seperti format BOS K3 di bawah ini.
Dan yang terakhir, kelemahan dari BKU. Kelemahan dari BKU yang ada pada software BOS adalah tidak dapat diintegrasikan lebih dari satu pembantu kas dan pembantu bank. Jadi hanya bisa mengintegrasikan satu kas tunai. Misal BOS pusat saja dengan satu rekening giral. Padahal seharusnya BKU dapat mengintegrasikan keseluruhan kas tunai, baik BOS pusat, provinsi, BOSDA atau kabupaten kota, iuran orang tua, bantuan lain, sumbangan DAK, beasiswa, belanja rutin, atau gaji PNS, dan lain-lain. Yang seharusnya dalam membuat BKU kita dapat memanfaatkan checkbox atau bisa memilih lebih dari satu, bukan radio button hanya bisa memilih satu. Terima kasih, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.